Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analis harian kita pada hari ini, hari Kamis, tanggal 6 April tahun 2023. Rekan trader semuanya, pergerakan pasar sangat luar biasa. Oleh karena itu saya hadir bersama rekan trader sambil membawakan sedikit analisa tentang pasar yang sedang terjadi. Ini saya mohon maaf ya, karena ini saya yang bawa acaranya, yang jadi tukang-tukangnya, jadi kadang-kadang mata saya tunduk-tunduk ya rekan trader. Jadi saya mohon maaf. Oke rekan trader, pasar bergerak sangat luar biasa ya. Dolar semakin terbebani, membuat dolar semakin jatuh. Dia membuat pergerakan yang lainnya semakin meningkat. Tapi ini adalah tanda-tanda dan ini adalah suatu nilai koreksi di mana pasar itu akan bergerak menjelang non-farm payroll pada besok hari Jumat ya. Kebetulan hari Jumat besok, mulai hari ini pun juga pasar udah mulai tutup karena Kamis Putih ya. Nanti besok lanjut hari Jumat Agung, pasar tutup ya. Cuman nanti akan ada non-farm payroll pada pukul 19.30 kalau nggak salah, 19.30 atau 20.30 ya besok. Nah, oleh karena itu pasar sekarang lagi bergejolak. Gejolak pasar yang terjadi ini sangat mempengaruhi pergerakannya. Oleh karena itu pada saat ini saya akan membawakan sedikit tema buat rekan trader semuanya ya. Tema yang saya angkat hari ini adalah koreksi emas menjelang non-farm payroll. Ini saya langsung coba berbicara tentang judulnya aja ya rekan trader. Kalau rekan trader lihat judul yang saya angkat ini, dia benar-benar rekan trader sabar rekan trader. Nah, oke. Kalau rekan trader melihat judul yang saya angkat ini, dia mempunyai hubungan yang sangat luar biasa dengan pergerakan pasar hari ini. Karena kalau kita lihat hari ini rekan trader, emas hari ini setelah kemarin sempat dia menembus 2023, dia naik sampai 2031. Hari ini emas sedikit loyo. Ya, dan itu sangat wajar kan trader. Pelemahan yang terjadi pada emas ini sebenarnya sangat wajar, dan ini penurunan ini karena dia rehat dulu, mengambil kuda-kuda dulu, mengambil nafas dulu sebelum besok akan ada non-farm payroll. Dan kalau kita lihat bahwa harga emas terkoreksi ini ya, setelah kita lihat ya, ini sangat wajar karena ya memang menjelang non-farm payroll sebagian besar orang akan wait and see. Mereka akan wait and see dan melihat bagaimana informasi menjelang non-farm payroll tersebut. Ya. Kita lihat bahwa emas ini kalau menurut analisa saya, dia akan mencoba mengalami pelemahan sampai di level 2000, tapi tetap di 2000 ya. Nah, hal ini juga menurut saya dia akan melihat bagaimana data yang dikeluarkan, karena kalau kita lihat secara garis besar bahwa aktivitas ekonomi yang melambat ya akibat kenaikan tingkat suku bunga ya, inilah yang menjadi penyebab resesi yang terjadi di Amerika. Dan kalau kita lihat rekan trader bahwa ya pergerakan ini akan benar-benar dilihat dari seberapa besar apa yang terjadi di Amerika. Awal kebangkitan emas ini dimulai dengan masalah krisis ekonomi yang terjadi, krisis perbankan yang terjadi. Ya, setelah itu emas naik, sempat sedikit mengalami fluktuasi penurunan setelah krisis Silicon Valley Bank mulai diatasi ya. Tapi perlahan namun pasti juga harga emas ini udah mulai naik. Harga emas ini kemarin 2 hari lalu dia naik itu, kalau kita lihat penyebab utama dia naik itu, sabar saya pindah dulu ke sini. Pindah dulu ke mana ini? Nah, penyebab utama harga emas naik itu semenjak dari hari ini nih. Nih. Semenjak dari ini nih rekan trader nih. Lowongan pekerjaan JOLTC. Nah, semenjak ini ya hari Selasa rekan trader bisa lihat bagaimana emas dia naik sangat luar biasa ya. Emas bisa naik sangat luar biasa. Nah, setelah itu data-data selanjutnya, setelah kemarin juga data
Kalau nggak salah kemarin itu ada data yang sangat mempengaruhi juga, yaitu perubahan tenaga kerja non pertanian ya. Nah, perubahan tenaga kerja non pertanian juga di sini memberikan dampak yang sangat negatif terhadap dolar Amerika. Kalau kita lihat secara garis besar rekan trader, bahwa hampir semua data-data ini sangat mempengaruhi dolar Amerika dan memberikan tekanan terhadap dolar. Rekan trader, kita lihat mulai dari mana nih? Kita mulai. Nah, indeks pembelian manufaktur merah ya. Lowongan pekerjaan merah. Ini yang bikin emas kemarin nih. Hari Selasa ini dia naik benar-benar ya. Rekan trader lihat, perubahan tenaga kerja non pertanian ADW merah hari Rabu kemarin ya. Nah, walaupun sempat ini merah nih. Inventory minyak memang kemarin mempengaruhi juga, tapi tidak terlalu besar ya. Nah, kita akan lihat data pada hari ini. Klaim pengangguran awal. Klaim pengangguran awal ini merupakan titik ya balik dari apa yang akan terjadi pada saat ini terhadap emas. Oleh karena itu saya bisa ini klaim pengangguran awal nanti jam berapa nih? Saya lihat dulu. Klaim pengangguran awal itu kalau nggak salah itu pukul, sabar saya kasih lihat dulu. Pukul berapa ya? 19.30. Di sini dibilang estimasinya 200k, kita nggak tahu nanti hasilnya gimana. Kalau hari ini klaim pengangguran awal juga datanya tidak mendukung terhadap dolar Amerika, ya saya bisa bilang ya tidak tertutup kemungkinan dia akan naik ini emas. Emas ini akan naik mungkin sampai ke 2031 seperti beberapa hari yang lalu, seperti kemarin. Seperti kemarin bisa aja. Tapi kalau seumpamanya dia memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika, emas akan turun. Minimal sampai 2006 atau bisa sampai ke 2002 atau 2000. Kembali lagi ke selera asal. Oleh karena itu kunci yang akan terjadi terhadap emas adalah bagaimana pergerakan hari ini dan besok. Kalau hari ini dia punya pergerakan yang baik buat dolar Amerika, dia akan turun. Dan kalau ditekankan lagi non-farm payroll untuk dolar Amerika, dia akan turun dan saya bisa bilang bahwa dia akan keluar dari zona 2000. Tapi kalau seumpamanya tidak, ya artinya ya 2000, mungkin emas ini dia bisa sampai ke 2031 atau mungkin lebih tinggi lagi. Karena kalau kita lihat emas sudah paling tertinggi nih dalam sejarah. Ya. Nah, ini dia. Oleh karena itu rekan trader harus lihat terus, pantau terus keadaan-keadaan yang terjadi. Nah, ini dia ya. Nah, rekan trader lihat, kalau seumpamanya benar-benar terjadi, ya ulang lagi saya bilang bahwa dari sini kita bisa lihat bahwa kalau memang dia nilainya nanti malam 19.30 mempengaruhi dolar Amerika dan memberikan kekuatan terhadap dolar Amerika, emas akan turun. Emas akan turun. Begitupun juga sebaliknya ya. Tapi kalau seumpamanya tidak, emas bisa naik sampai ke 2031. Itu analisa saya ya. Oke rekan trader, demikianlah tema kita hari ini. Ya, saya berharap semoga tema yang sangat luar biasa ini setidaknya memberikan sebuah manfaat buat kita semuanya. Koreksi emas terhadap menjelang non-farm payroll. Kita akan lanjut ke analisa teknikal. Kita mulai dari indeks dolar Amerika rekan trader. Seperti biasa indeks dolar Amerika rekan trader, kita mulai dari indeks dolar Amerika dan kita bisa lihat sini bahwa tendensi dari indeks dolar Amerika agak sedikit mengalami bullish, walaupun ini sekarang terjadi pergerakan atau peperangan bullish dan bearish. Tapi kalau saya lihat ya kemungkinan besar dia akan menjadi bullish hari ini. Ya, kita akan lihat seberapa besarkah dia udah menembus level yang telah saya tuju ya. Oh, ini masih turun ini rekan trader. Malahan kalau saya bilang ya ini bearish, lebih senang ke bearish saya nih. Kalau saya bilang ya indeks dolar Amerika ini dia akan coba turun sampai level yang paling terendah di 101 rekan trader, poin 468 ya. Kemungkinan bisa sampai situ. Tidak tertutup kemungkinan juga sampai di 101.385. Tapi kalau terjadi peningkatan, pembalikan arah, dia akan coba sampai di level sini rekan trader. Nah, ini dia. 101.710. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang hati-hati. Inilah adalah rentang pergerakannya. Nah, ini adalah rentang pergerakannya dari 101.468 sampai 101.710.
Tapi hati-hati juga, tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level yang paling terendah di bawah sini. 101.385. Oke, selanjutnya kita masuk ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD rekan trader semuanya? Bisa dilihat dengan jelas ini. Sabar rekan trader, ini bunyi-bunyi ini terus nih. Saya tutup dulu. Oke, pergerakan dari Euro USD kita bisa lihat sekarang. Oke. Pergerakan dari Euro USD kita bisa lihat dengan jelas di sini bahwa Euro USD memiliki tendensi yang sangat luar biasa dan tendensi hari ini lebih banyak ke bullish. Seberapa besar bullish akan terjadi pada Euro USD pada saat ini rekan trader? Kalau saya lihat ya, Euro USD ini pergerakannya dia akan coba naik maksimal. Kalau menurut saya dia akan coba memang benar sampai ke level 1.09258, tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa naik sampai level yang paling tertinggi di 1.09317. Tapi harap diperhatikan juga bahwa kalau terjadi pelemahan, dia bisa melemah minimal sampai level sini rekan trader. Nah, ini dia. Ini saya kasih turun sini dulu. Oke. Nah, 1.08886 ya. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau kasih sedikit masukan bahwa harap diperhatikan pola pergerakannya di level sini ya, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik sampai level yang paling tertinggi di sini. Nah, ini dia 1.09317 ya. Harap diperhatikan dari 1.0888886. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah Euro USD kita akan lihat. Dan rekan trader, saran saya rekan trader harus terus melihat pola pergerakan yang terjadi pada pasar. Selanjutnya rekan trader, kita masuk ke Pound Sterling, Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari Pound Sterling, Uncle Sam Dollar rekan trader semuanya? Kita bisa lihat di sini dengan jelas. Pergerakan dari Pound Sterling, Uncle Sam Dollar pada saat ini adalah sebagai berikut. Rekan trader bisa lihat bahwa Pound Sterling memiliki tendensi yang sangat kuat untuk mengalami bullish pada saat ini ya. Udah melewati rentang harian yang saya buat malahan. Dan kalau kita lihat bullish yang terjadi ini, menurut saya ini masih masuk bullish lagi rekan trader. Dia akan mencoba lagi minimal. Dia akan sampai di level tertinggi di level sini rekan trader. Nah, ini dia. Inilah level tertingginya. 1.24869. Dia akan, menurut saya dia akan tembus itu. Ya, tidak tertutup kemungkinan pun juga dia akan tembus lagi sampai di level yang paling tertinggi di seputaran 1.24968. Dan kalau terjadi pelemahan ya pasti pelemahan dia, saya bilang bahwa dia akan turun melemah paling rendah itu di seputaran 1.24393. Jadi harap diperhatikan. Nah, ini dia. Ini ya. Ini di sini, dan harap diperhatikan juga bahwa ini juga akan ada di seputaran sini. Nah, oke. 1.24968. Oke, selanjutnya rekan trader kita coba masuk ke gold. Bagaimanakah pola pergerakan gold hari ini? Nah, ini untuk gold rekan trader bisa dilihat dengan jelas bahwa gold pola pergerakannya sangat jelas. Tendensinya sangat jelas, lebih banyak ke bearish saat ini, dan kita akan lihat seberapa besar bearish ini akan terjadi. Kita akan lihat rekan trader ya. Kalau saya lihat rekan trader, gold ini menurut saya dia masih bisa naik ini. Dia masih bisa naik minimal, menurut saya dia akan mencoba naik sampai di level paling tertingginya itu di seputaran sini. 2025. Saya masih optimis dia naik. Malahan saya tidak bisa bilang bahwa dia akan turun. Menurut saya dia akan naik. Oleh karena itu saya optimis dia akan naik sampai 2025. Dan kalau mengalami pelemahan, ya pelemahan yang paling sempurna itu ya akan terjadi di bawah sini rekan trader menurut saya. Pelemahan yang paling sempurna dia akan terjadi sampai di level yang paling terendah di putaran 1997. Tapi saya lebih optimis dia akan naik. Oleh karena itu hari ini ada news yang sangat luar biasa juga. Mari kita main aman aja dulu. Saya berpikir bahwa dia akan naik dari 1997 sampai 2025. Masih bisa naik ini ya. Nanti analisa emas selanjutnya kita akan lanjut di kupas tuntas gold ya. Kita akan lanjut di sana. Selanjutnya rekan trader kita masuk ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan USD Yen Jepang saat ini? Kita bisa lihat. Untuk pergerakan USD Yen Jepang kita bisa lihat dengan jelas bahwa USD Yen Jepang saat ini memiliki tendensi yang sangat kuat bearish. Kita akan lihat seberapa besar pergerakan ke depan akan terjadi
Kita lihat ya, di sini bearish yang terjadi. Saya memang tidak mau bilang dia akan turun sampai level terbawah sini, terlalu jauh menurut saya. Tapi dia bisa turun minimal sampai di level sini rekan trader. Masih bisa turun, dan harap diperhatikan juga, siap-siap juga kalau terjadi kenaikan dia bisa naik malahan sampai ke 131.644. Nah, di sekitaran sini ya. Oleh karena itu, saya sedikit memberikan masukan bahwa pergerakan yang terjadi hari ini untuk USD Yen Jepang adalah dari 130.881 sampai 131.651. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini, ya sabar rekan trader, saya pindah dulu. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian yang telah saya berikan hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.